Halo teman-teman, perkenalkan saya Al-Kahfi. Di video ini saya ingin sharing sebuah disiplin ilmu di ranah IT, informasi teknologi atau teknologi informasi. Kalau di nama lainnya seperti di perkuliahan gitu, ilmu komputer atau informatika. Di dalam ilmu komputer atau informatika ada ranah yang cukup spesifik dan di masa sekarang ini pasti banyak yang sudah tahu atau setidaknya pernah mendengar ya, yaitu website, pembuatan web. Pastinya kita semua, sebagian besar dari kita ada yang butuh web atau mengakses web untuk urusan sehari-hari. Nah, di kali ini saya ingin share bagaimana caranya kita memulai mempelajari cara membuat website. Tapi di permulaan ini kita tidak membuat website yang sampai jadi, melainkan baru memulainya aja, mempelajari mengenai dasar-dasar yang disebut pemrograman web, atau ya bahasa sederhananya membuat website. Saya sendiri sudah pernah berkecimpung di ranah ini sebagai seorang front-end developer atau pengembang antarmuka perangkat lunak. Jadi namanya programmer. Programmer itu punya banyak keahlian, spesialisasi. Ada yang spesial di front-end, membuat antarmuka, tampilan aplikasi. Ada juga yang ahli dalam urusan server atau data. Dan saya ingin share spesifik ke bagian frontend aja. Antarmuka aplikasi itu tidak hanya web, tapi memang yang banyak sekali fokusnya itu di web. Banyak yang memilih untuk fokus di web, tapi ada lagi yang lain seperti aplikasi mobile, seperti aplikasi yang kita install dari Play Store atau App Store untuk handphone. Juga desktop, misalnya kita install untuk Windows ya, Microsoft, aplikasi Microsoft, atau di MacBook, macOS, itu juga termasuk aplikasi, perangkat lunak, software. Tampilan yang kita lihat itu kita bisa sebut sebagai front end, bagian depan front end, yang mana kita sebagai usernya, penggunanya, itu langsung berinteraksi dengan apa yang kita lihat itu antarmuka. Memang ada banyak platform lainnya. Saya biasa menyebutnya platform web, mobile itu platform. Ada juga yang di jam tangan, smartwatch, atau sampai yang vision, yang virtual reality yang pakai kayak kacamata itu ya. Dan itu adalah core skill atau hard skill, keahlian skill
bukan skill ini ya, keras. Kan ada soft skill, hard skill. Kita akan mempelajari hard skill dimulai dari dasar untuk front end development. Biasanya sebutannya front end development. Yang mana platform yang kita pilih adalah web. Karena yang beginner friendly daripada platform yang lainnya. Nah, di sini yang kita butuhkan pertama komputer atau laptop. Itu dulu disiapkan, bisa menggunakan Windows, Mac atau apapun. Lalu saya sudah membuat sebuah folder. Saya beri nama belajar dasar web front end. Teman-teman bisa buat folder ini dimanapun. Jadi memang ini fokusnya ke front end di platform web. Kalau teman-teman sudah buat foldernya, sini saya buat di desktop aja biar mudah. Nah, kalian bisa buka foldernya, kemudian kita akan membuat sebuah file. Jadi pendekatan saya lebih ke praktikal atau pengaplikasian daripada konsep, tapi saya juga coba terangkan konsepnya dari apa yang saya tahu. Dan saya menyarankan dalam belajar pemrograman web khususnya untuk mencari atau membaca, lebih banyak membaca di website di tempat lain. Proactive learning di sini. Kita akan buat sebuah file di folder tersebut. Kalau di Windows ya bisa klik kanan, di Mac juga sama. Kemudian kita akan buat sebuah teks ya. Kita cari, disesuaikan saja. Di sini klik kanan, kalau di Windows new, lalu teks dokumen. Nah, kenapa kita membuat teks? Jadi yang akan kita pertama pelajari adalah kita akan membuat sesuatu yang bisa dibaca oleh browser atau peramban. Nah, contohnya Google Chrome. Nah, kita tahu contohnya seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox dan lain-lainnya, apapun itu. Di sini saya akan contohkan menggunakan Google Chrome. Kita akan membuat sesuatu yang bisa dibaca dan yang akan kita buat adalah HTML. Kembali ke folder tadi. Di file ini kita kasih nama bebas apapun. Misalkan saya kasih nama HTML pertama saya. Seperti itu. Nah, untuk yang menggunakan Windows bisa ke view. Ini kebetulan saya pakai Windows 10. Lalu dicari di sebelah atas ini ada namanya file name extensions. Itu dicentang. Nah, gimana caranya kita bisa memunculkan .txt di nama filenya? Karena kita akan mengubah tipe dari filenya. Di sini dia tipenya teks dokumen, akan kita ubah ke tipe file yang lain. Kalau teks dokumen, kita coba ketik sesuatu ke dalamnya. Ini double klik aja ke filenya, akan kebuka notepad. Kalau di Mac itu akan kebuka teks editor. Kita ketik aja apapun, bebas, misalkan hello gitu ya. Lalu kita save. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah browser Google Chrome bisa membaca file tersebut? Caranya, kita cukup drag aja filenya yang tadi kita buat, HTML pertama saya. Ini kita drag, arahkan ke Google Chrome-nya. Seperti itu. Lalu kita enter. Nah, bisa muncul hello. Google Chrome bisa, atau browser yang lain bisa membaca file txt, tapi ya itu sebenarnya bukan file yang ingin kita buat untuk membuat suatu website. Melainkan kita
harus menjadikan file ini sebagai HTML. Oke. Oleh sebab itu kita perlu memunculkan extensionnya .txt atau yang lain. Ini kita rename, kita ubah namanya, kita ganti menjadi HTML. Karena ada pertanyaan, ini oke aja. Nah, nanti tipenya akan berubah dari teks dokumen menjadi HTML dokumen. Ketika suatu file punya extension HTML dokumen, .html, browser bisa membaca file tersebut. Tujuannya adalah untuk menampilkan konten dari website. Ini adalah bagian terpenting supaya web atau browser bisa menampilkan informasi yang biasa kita lihat di website. Setelah kita mengganti namanya menjadi HTML, kita akan edit lagi si file tersebut. Nah, ini kalau kita double klik sekarang, dia jadinya bukan diedit seperti tadi ya, Notepad, tapi langsung terbuka di browser. Untuk mengeditnya, nanti akan ada cara yang lebih baik, tapi saya akan memberikan yang paling basic dulu, yang sudah tersedia dari bawaan dari laptop ya, baik Windows atau Mac ataupun Linux juga ada. Ini kita klik klik kanannya, kita cari open with, kita akan buka dia dengan, kalau muncul Notepad di sini, Notepad itu bisa langsung diklik aja. Kalau di Windows itu Notepad udah bawaan, tapi kalau misalkan nggak muncul, ini kita klik kanan, open with, lalu kita pilih choose another app. Di sini kita akan cari more apps saja. Nah, ini ada Notepad, ini dibuka aja. Oke, kita kira memunculkan seperti yang tadi ya, ketika dia teks dokumen, tapi sekarang sudah berubah menjadi HTML. Di sini kita bisa mengedit kontennya. Tadi kita pakai hello aja, terus dia muncul ya, hello gitu. Kita bisa ganti dengan teks yang lain. Oke. Jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Language bahasa, markup bahasa markup. Dan HTML ini yang kita tahu bahasa itu seperti bahasa Inggris atau bahasa yang lain punya aturan cara untuk menyampaikan informasi. Bahasa itu secara definisinya cara menyampaikan informasi baik berupa lisan, tulisan maupun isyarat, sehingga orang lain bisa menangkap apa yang kita maksud. Begitupun dengan HTML, kita harus menuliskan sesuatu yang browser bisa mengerti isinya, sehingga dia bisa menampilkan sesuatu yang kita harapkan. Saya akan memberikan contoh. Jadi HTML ini kan seperti bahasa Inggris yang lain, dia punya grammar dan lain-lainnya. Untuk membuat HTML itu kita akan selalu mulai dengan buka kurung, atau mungkin lebih kecil dari, lalu di sini saya akan ketik dulu H1, oke. Terus lebih besar dari atau tutup, kita sebutnya tutup ya. Jadi tadi itu yang ini opening tag, yang ini closing. Ini masih opening tag sih sebenarnya. Di sini opening tag, buka. Lalu kita isi apapun, misalkan hello world gitu ya. Nah, kemudian kita harus tutup opening tadi. Kita tutup dengan lebih kecil dari ini. Lalu slash. Lalu kita isi dengan yang sama tadi, H1.
Nah, ini maksudnya apa? Jadi sebetulnya yang di dalam ini lebih kecil dari, lebih besar dari, di dalamnya sini itu ini bisa diisi apapun. Nggak hanya H1 saja. Nah, nanti saya akan beritahu yang populer atau yang sering dipakai lah, yang banyak digunakan dulu. Karena memang banyak, jadi kita tidak perlu menghafal semuanya. Contohnya adalah H1. Kalau H1 ini maksudnya heading level 1. Kalau kita membuat dokumen di Microsoft Word atau mungkin di aplikasi editor teks yang lain, buat bikin note misalnya, itu sering bisa kita pilih mau heading 1, heading 2, heading 3. Semakin lama semakin mengecil. Heading 1 makin paling besar gitu ya teksnya. Nah, ini dia fungsinya. Heading 1 berarti ini akan menjadi title biasanya. Title heading 1. Setiap kita membuka harus kita tutup. Tujuannya untuk memberitahu sampai kapan kita konten ini dianggap sebagai heading level 1. Karena kalau kita nggak tutup, lalu kita misalnya bikin yang lain gitu ya, my name is Alkafi, ini akan terus dianggap sebagai heading 1. Padahal misalkan kita mau anggap ini adalah suatu paragraf gitu ya, saya sedang belajar web programming. Kita pengen ini jadinya paragraf, bukan title. Oke? Makanya kita harus tutup dia. Karena kalau seperti ini kita nggak tutup ya. Kita save. Ini saya save. Lalu balik lagi ke sini. Nah, ini kita harus reload dulu browsernya. Tuh. Ada sesuatu yang berbeda dari yang awal tadi. Hello tadi. Kalau misalnya saya hilangkan H1-nya, saya save lagi. Ini harus perlu di reload ya. Nah, misalkan teman-teman ke close gitu ya browsernya. Misalkan browsernya ke close. Oke, itu close. Teman-teman bisa langsung double klik aja ke filenya. Double klik. Nanti langsung terbuka. Kalau H1-nya saya hilangkan, dia tampilannya jadi plain text biasa seperti ini. Saya berikan H1. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memberi instruksi kepada browser. Kalau saya pengen menampilkan teks heading 1, saya pengen menampilkan title, begini caranya. Dan ini kita hapus dulu, lalu saya berikan dia H1 di sini. Jadi saya tutup supaya sampai sini aja ya, sampai teks ini. Oke, di bagian dalam ini saya hapus. Ini kita bisa isi apapun, terserah sesuai konten websitenya. Ini saya balikin lagi, bisa diisi apapun. Saya save, lalu kita reload lagi, refresh di browser, muncullah hello world. Bagaimana dengan heading 2, heading 3 dan seterusnya? Oke, kita coba. Kita copy aja, kita taruh di bawahnya, kita paste. Ini kita ganti heading 2 H2. Lagi di bawahnya heading 3 H3. Heading 4 sampai heading berapa ya? Jadi pertanyaan gitu ya. Sampai heading 6. Kalau heading 7 nggak ada, sampai 6 aja. 6 gitu ya. Nah, setelah kita save, kita lihat lagi tampilannya. Wah, jadi makin mengecil. Ya seperti di teks aplikasi untuk ngetik-ngetik lah ya, dokumen, buat bikin dokumen. Makin lama makin mengecil. Browser dapat membaca file HTML. Kalau kita drag file yang tidak bisa dibaca browser, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Malah justru dia akan mendownload file itu. Saya akan memberikan contoh. Semisal saya punya file
apa ya, coba saya bikin file lagi PowerPoint misalnya. Oke, saya coba bikin file PowerPoint misalnya. Tes gitu, saya isi dulu. Ini contoh aja teman-teman, nggak perlu ngikutin ini. Saya mau menunjukkan kalau browser itu tidak membaca semua file, ada file-file khusus. Dan dalam hal web yang kita butuhkan adalah HTML. Itu bumbu pertama, bahan utamanya HTML. Misalkan ya, kalau contoh aja, saya akan drag ke sini. Kalau di double click nanti dia akan kebuka aplikasi Microsoft PowerPoint, bukan Google Chrome, karena memang bukan itu aplikasi untuk membaca file PPTX. Saya drag, saya arahkan ke sini. Tuh dia udah seperti nggak bisa gitu. Oke, saya ganti ininya, addressnya. Nah, itu yang terjadi. Dia mendownload file tersebut karena browser tidak bisa membaca PowerPoint, file PPT. Kalau file PDF gimana? Nah, file PDF. Oke, misalkan nih saya contoh ada file PDF ya. Saya akan contohkan. Oke, bisa. Dia nampil viewer, dia punya viewernya, atau browser itu punya tool yang memang sudah disediakan untuk membaca file PDF. Jadi kalau kita punya file PDF, kita bisa langsung drag aja ke browser untuk dibaca. Dia nggak ngedownload kayak tadi, yang PowerPoint langsung ke download ya, karena nggak bisa. Dimentahin lah bahasanya sama browser. Udah, ini bukan yang bisa saya baca nih. Kita kembali lagi ke HTML. Tapi bentar, ini kalau kita lihat di sini, ini kok begini bentuknya. Perasaan website tuh bagus gitu loh, kayak misalkan google.com, facebook.com, kan bagus, masa begini. Nah, itu nanti. Ini karena kita baru mempelajari dasar untuk membuat konten website, informasi yang tampil di website, maka kita akan mulai step by step. Teman-teman semua, untuk HTML punya aturan dalam H1, hanya boleh ada satu H1 dalam dokumen HTML. Kalau di Word atau di aplikasi yang lain mungkin heading level 1 tuh bisa lebih dari satu. Karena dia punya title, dia punya text title tersendiri. Sedangkan di web, di HTML itu H1 adalah titlenya. Jadi hanya boleh ada H1 dalam satu dokumen HTML. Untuk yang H2, H3 dan seterusnya itu bisa sebanyak yang kita mau. Kalau kita lihat hasilnya tadi, ini tampilannya itu hitam gini doang gitu ya. Perasaan website tuh tampilannya bagus, ada warnanya dan background lain-lain gitu. Saya mengibaratkan kalau website itu seperti PowerPoint juga sih. Dia bisa memvisualisasikan apapun yang kita ingin tampilkan. Gambar bisa, semuanya bisa. Hampir semuanya bisa. Bahkan ya game juga ada. Kita pernah mungkin ya main game di buka Google Chrome, terus kita cari game online, main di web, main game aja juga bisa gitu. Karena memang dia tuh alat visual yang luar biasa lah. Kita bisa nampilin apapun di website. Ya seperti kita buka Facebook, Instagram langsung di browser gitu ya. Dan apakah kita bisa membuat sedemikian ya mengarah seperti website pada umumnya? Bisa. Di sini kita baru belajar HTML, teman-teman. Tapi saya akan sedikit menunjukkan, kecil aja, cara mengubah yang tampil ini supaya dia punya tampilan yang berbeda daripada apa yang kita lihat ya. Ini sedikit aja, karena nanti dia akan ada pembahasan tersendiri yang besar juga, karena HTML cukup besar juga area ini. Kan kita baru bikin heading ya. Oke, saya tambahkan dulu HTML-nya.
Tadi kita baru bikin heading level 1. Sekarang saya mau menambahkan paragraf. Teks biasa, bukan title. Untuk menambahkan paragraf ini saya hapus dulu yang tadi. Kita gunakan kita lakukan yang sama. Oke, kita harus lakukan yang sama. Jadi setiap kita memerintahkan ke browser, saya mau menampilkan titik-titik-titik ya. Untuk mengatakan saya mau menampilkan titik-titik-titik, kita harus buka lebih kecil dari. Ini kita kosongin dulu, lalu kita tutup lebih besar dari. Oke. Nanti di sini titik-titiknya apa yang kita mau tampilkan. Misalkan kita mau menampilkan teks. Saya sedang belajar. Oke, saya sedang belajar pemrograman web. Jangan lupa teman-teman, kita harus tutup. Cara nutupnya sama seperti yang tadi. Kayak gini juga nih, lebih kecil dari, lebih besar dari. Oke. Lalu tambahkan slash untuk menutup itu. Kalau kita save, oke, kita tampilkan lagi. Loh, kok aneh hasilnya ya? Kenapa jadi begini? Lebih kecil dari, lebih besar dari. Ya, karena belum selesai, teman-teman. Jangan lupa, di dalam sini harus kita tambahkan sesuatu. Kita harus tambahkan, mau bikin apa sebetulnya? Oh, paragraf. Paragraf itu P. Udah P doang. Dan ini udah ditambahin di depan, di belakang jangan lupa pasang juga P-nya. P itu singkatan dari paragraf gitu ya. Save lagi, reload. Nah, hilang tadi yang tadi. Sekarang udah tampil paragraf. Ya biasa aja sih, plain text seperti awal tadi ya. Barulah di sini saya akan menambahkan sesuatu ke dalam HTML ini. Untuk mengubah warnanya. Misalkan kita mau rubah, simple deh. Kita rubah warna sama ukuran teksnya aja. Ada bahasa lagi untuk melakukan itu, namanya CSS. CSS. Kalau yang tadi kita pelajarin itu HTML, Hypertext Markup Language. Kalau ini CSS, singkatan dari Cascading Style Sheet. Style berarti, dia mau memberikan style nih terhadap HTML-nya, mempercantik, memberikan gaya terhadap HTML. Oke, bagaimana caranya? Cara gimana? Cara paling sederhana untuk menambahkan CSS itu sendiri, itu bisa langsung di HTML ya. Ini cara yang paling sederhana. Caranya di tag ini, tag ya. Tag, kita bisa sebut tag, atau bisa juga kita sebutnya elemen gitu. Elemen HTML atau tag apapun. Ini kita tambahkan, kita buka, kita perlebar ininya. Ini bisa dibuka lebih luas gitu ya. Kita bisa isi sesuatu di dalam sini. Fungsinya untuk memberikan atribut atau memodifikasi tag atau elemen itu. Kita bisa modifikasi, bukan hanya menampilkan teks, tapi kita bisa modifikasi lebih dari itu. Caranya kita letakkan di sini, bukan di closingnya ya teman, bukan di closing tag ini, tapi pas di openingnya, opening, closing. Nah ini bahasa Inggrisnya bracket ya. Bracket, kayak bukan bracket. Tapi anyway, kita akan buka ini, lalu kita isi. Tadi kan kita mau merubah stylenya ya, tampilan warnanya. Dari yang hitam kita rubah jadi warna biru. Kita ketik style, ya style, cukup clear ya, direct. Lalu teman-teman, sama dengan style sama dengan, jadi kayak kita ibaratnya mau ngomong ke browser untuk elemen ini heading level 1, saya pengen kasih dia style. Nah apa nih isinya? Double quote atau petik 2. Ini petik 2-nya 2 ya. Di dalam sinilah kita lebih perjelas mau nampilin apa.
kasih style apa. Warnanya diubah menjadi warna biru. Kita kasih warna apa bahasa Inggrisnya? Color. Titik 2. Oke. Spasi. Jadi ini tadi kan sama dengan yang kiri. Ini kita sebut bahasa programmingnya kita sebut atribut. Ya anyway teman-teman, HTML sebetulnya bukan bahasa pemrograman, tapi dia bahasa markup. Dan di setiap apa yang kita buat ini memang punya arti masing-masing. Seperti tadi yang style, ini adalah atribut kita sebutnya. Lalu di samping kanan sama dengannya adalah value. Color, tadi mau warna biru, blue. Lalu tambahkan titik koma. Jadi di CSS itu perlu ada titik koma. Kita save, Ctrl S, lalu balik lagi, kita reload, berubah warnanya jadi warna biru. Tapi kan warna biru banyak ya, nggak yang biru aja gitu. Itu kita bisa mengganti di dalam sini. Ada namanya RGB, red, green, blue. Ya teman-teman mungkin pernah mengenal ini. Jadi rednya berapa, greennya berapa, bluenya berapa. Caranya ini RGB, kemudian kita buka tutup. Lalu di dalam misalkan rednya saya pengen 100, ini ngasal aja. Kemudian koma, greennya 50 deh. Terus bluenya 200. Masing-masing itu maksimal 255. Jadi dari range 0 sampai 255. Kita save. Lalu kita reload lagi. Nah, jadi warna apa nih, kayak warna ungu gitu ya. Oke, itu untuk kita rubah warnanya. Terus gimana kalau kita mau ngerubah size ininya jadi lebih besar? Terus bisa nggak sih kalau dia pergi ke tengah, pindah ke tengah sini? Ya, kita bisa melakukan apapun. Caranya sama seperti tadi. Kita ke yang ini berarti ya, elemen P-nya, bukan yang ini. Kita tambahkan style. Lalu sama dengan petik 2, dibikin 2 petik 2-nya. Ubah ukuran fontnya. Nah, kita sebut ini font atau ya teks, tipografi, bahasa yang lebih keren nih. Font, kita ketik font, ya font. Lalu dash atau garis tengah, size, ukuran font size. Titik 2, kita buka lagi. Di sini font size-nya mau diubah jadi berapa ukurannya? Misalnya 40. Oke. 40 apa nih? Apa nih? Jadi ukuran di dalam web itu punya unit. Dalam dunia kita ada meter, sentimeter, ya. Atau unit-unit yang lain lah. Milimeter banyak ya. Kalau di web untuk CSS itu unitnya ada yang namanya pixel, PX. Ini yang cukup dikenal. Tapi untuk unit yang lain ada lagi. Ada yang lebih baik daripada PX dalam kasus teks, tapi itu nanti aja. Kita akan gunakan pixel dulu aja, yang paling simple. Saya pengen 40 pixel. Saya nggak tahu tuh hasilnya bakal gimana, tapi ya udah 40 pixel. Jangan lupa teman-teman, gunakan titik koma. Setiap kita selesai memberikan perintah di CSS, gunakan titik koma. Untuk elemen P ini, font size atau ukuran fontnya jadikan 40 pixel. Lalu saya pengen dia ke tengah. Oke. Caranya setelah titik koma, spasi, kita kasih text align. Titik 2. Atau biasa kita dengar alignment, posisi teks ya, text align. Saya pengen bikin dia ke tengah, center. Lalu titik koma lagi, jangan lupa titik koma. Text align, center. Ini kelihatannya kayak menghafal ya. Berarti ada banyak ya CSS. Tentu teman-teman. Ada banyak. Kita sebutnya property.
Jadi yang font size, text align, color adalah property. Istilahnya, termnya. Kalau yang sampingnya itu value. Ya mirip sama yang elemen tadi ya. Jadi ada atribut, kalau ini di HTML namanya atribut. Lalu di petik 2-nya value. Ini memang kalau atribut yang lain di HTML modelnya seperti ini. Iya, teman-teman, sama seperti ini juga. Jadi nama atributnya apa? Sini saya contohkan. Ini nama atributnya apa? Biasa dia menggunakan dash ya, garis tengah. Nggak ada atribut pakai underscore atau pakai spasi, harus pakai dash garis tengah. Nama atributnya, lalu sama dengan kasih 2 petik 2. Nah, di sini baru kita isi value-nya apapun. Nah, dalam hal ini kita isi value CSS. Property font size, text align, sampingnya value. Bedanya ini pakai titik 2, kalau ini pakai sama dengan. Oke, kita save. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, gede banget ya. Itu 40 pixel sebesar itu. Dan dia berhasil ke tengah. Ternyata CSS gampang ya. Kayak bisa lah kita cari di Google gitu caranya bikin teks kemana, atau bagaimana caranya memposisikan teks sebelahan atau dan lain-lainnya. Tapi memang CSS itu teman-teman terlihat mudah di awal, tapi sebetulnya dia jahat. Bukan jahat sih, susah sebetulnya, cukup kompleks di dalamnya. Karena nanti akan ada case di mana saya udah pasang ini kok gagal ya, kok dia nggak berubah ya, aneh. Tapi itu nantilah, kita baru mulai, baru dasar. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar. Jadi kita sudah belajar mengenai HTML dan sedikit pengenalan CSS. Saya ingin terus di HTML dulu, karena ini baru awal di HTML. Tampil seperti ini. Di HTML juga sebetulnya ada aturan penulisan HTML yang baik. Jadi nggak langsung konten utama, tapi kita memberikan instruksi tambahan ke browser gitu di bagian atas. Itu seperti ini teman-teman ya. Lebih kecil dari tanda seru, lalu doctype HTML. Oke, tapi teman-teman untuk kali ini nggak perlu diikutin. Saya kasih contoh karena nanti ada cara yang lebih cepat untuk bikin ini. Saya contohin aja body. Konten kita tadi itu kalau kita buat di HTML posisinya berada di dalam body seperti ini ya. Saya tab supaya dia lebih rapi tampilannya. Lalu di bagian head ini kita bisa memberikan informasi lebih untuk dokumen kita. Sekali lagi, HTML itu adalah dokumen. Contohnya, kalau kita lihat di sini, di tab ini tulisannya HTML pertama saya .html. Kita bisa ganti judulnya, judul dokumennya. Caranya di dalam head, bukan di body. Karena kalau di body nanti dia akan tampil. Kita letakkan di head, ini nggak akan tampil. Sama seperti tadi, kalau kita lihat di sini sama semua ya. Buka, tutup, opening, closing, opening, closing, opening, closing. Jadi lebih terstruktur. Kita kasih tahu atau informasi ke browser urutannya seperti ini. Kita ingin menambahkan informasi ke headnya. Head itu informasi yang tidak akan ditampilkan, tapi berguna sekali untuk dokumen kita.
seperti tadi judulnya. Judul itu title. Misalkan judulnya halo, bebas. Lalu ditutup jangan lupa. Tapi yang jadi pertanyaan, judul itu sebenarnya apa sih? Kalau kita search gitu ya di Google, misalkan apa ya, web programming deh, bebas. Nah ini teman-teman, yang biru-biru ini adalah judulnya. Meletakkan mereka, judul-judul ini nanti akan bisa muncul di searching. Kalau kita buka, sama Learn Web Development MDN, ya kan? Ini judulnya. Urutan belajar web programming, urutan belajar ekonomi, itu adalah judulnya. Kita mau juga rubah nih, halo misalkan. Kita save, kita reload, berubah halo. Jadi di bagian head ini kita akan berikan informasi-informasi untuk dokumen kita. Sedangkan di bagian body-nya adalah konten utama dari website kita. Sekian dulu pembahasan mengenai dasar web programming. Di sini masih di ranah front end aja. Karena ini kita lihat ya, akan menuju suatu antarmuka atau tampilan aplikasi ini baru seperti ini sampai sini. Dan nextnya kita akan terus mengulik HTML lebih dalam sampai kita bisa membuat tampilan website yang berguna dan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya.